Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema takdir Allah dalam kematian. Jamaah pasti penasaran kan, aku juga pasti penasaran juga nih Ustadz Maulana. Belum terjawab, ada nggak sih tanda-tanda di kematian pada seseorang? Karena ada yang bilang gini, 40 hari nih sebelum meninggal, biasanya ada tanda-tandanya. Emang benar kayak gitu Ustadz? Ada dong. Aku mohon penjelasannya Ustadz. Iya, ada. Izin Habib, Masya Allah, makasih banyak Ustazah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Allah sangat menyayangi hambanya. Sekali lagi, Allah sangat menyayangi hambanya. Dan perlu dicamkan, ingat kasih sayang Allah lebih besar daripada kemurkaannya. Dan bahagian daripada bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya dengan memberikan tanda kematian. Sekali lagi, dengan memberikan tanda kematian. Dan ternyata contohnya kita ambil, saya senantiasa mengambil contoh keseharian, yakni seandainya tidak ada tanda, kita repot itu. Warning, peringatan, supaya ada persiapan. Tanda-tanda orang tidur itu mengantuk. Seandainya tidak ada mengantuk, bagaimana keadaan orang di jalan? Langsung tidur sementara bawa mobil. Langsung tidur pada saat bawa pesawat. Jadi untungnya kita ada ngantuk sehingga bisa mampir di rest area. Tanda-tanda, mohon maaf, tanda-tanda hujan. Pasti ada tandanya. Hujan tidak ada yang tahu kapan datangnya, cuma ada perkiraan cuaca. Dengan adanya tanda, ada mendung, ada gerimis, ada bunyi guntur, gemuruh. Jadi kita ada persiapan. Ada persiapan. Dan ternyata sekiranya tidak ada tanda-tanda, maaf, ke belakang. Aduh. Tiba-tiba langsung aja. Langsung aja itu. Aduh, gimana ini? Dan inilah bagian dari tanda-tanda. Dan ternyata ada tanda 6 bulan sebelum meninggal orang sebenarnya sudah diawali adanya tanda. Aduh. Iya. Dan ingat, ketika tanda dalam wajah itu, maaf, hidungnya bengkok sedikit, tiba-tiba membengkok. Telinganya berkerut ke dalam. Itu tanda itu. Itu tanda. Jadi kalau kita lihat ada orang sakit, tiba-tiba mengkerut ke dalam. Itu makin mengkerut, oh berarti tidak lama. Hidungnya sudah miring sedikit, itu tidak lama. Mohon maaf, kalau saya biasanya, coba Sony gosok kulitnya. Masih bunyi, aman. Lu tekan ya? Nyobanya tekan. Kalau digosok, kalau tidak bunyi, nggak lama lagi tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Takut. Yang di rumah nih, coba dites. Naikkan lidah ke langit-langit, izin. Kalau masih geli, aman. Aduh. Pastinya wine. Iya. Pastinya lain. Kalau enggak geli lagi, enggak lama. Nih, Ya Allah. kempers-kempers pada Nyobain juga. Nyobain semua. Apa lagi? Mau tahu? Apa-apa? Mau tahu? Apa? Air keringat, air mata. Kalau kan ada zat garamnya. Saya pernah tanya pada ke dokter, itu kalau dia masih lengket, itu masih aman. Masih ada zat garam. Kalau tidak lagi, enggak lama lagi. Atau dijilat masih asin, aman. Dan ternyata ada tanda-tanda denyutan di waktu asar, itu sisa 40 hari. Aduh. Ketika masuk waktu asar, tiba-tiba ada denyutan di pusat atau sekitar pusat. Itu tidak lama. Bahkan nanti itu, mohon maaf, itu pertanda jatuhnya daun di Lauhul Mahfuz. Ya Allah. 40 hari. Kenapa itu tandanya? Maka kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ternyata para nabi Allah pun nanya. Malaikat maut, kalau aku mau cabut nyawaku, kasih aku tanda ya. Aduh. Habis kalau bahas Supaya kayak gini, luar biasa. dok-dokan nih. Tapi sebenarnya ini bagus. Oh, gitu supaya ya? kita mengingat akan Oh kematian. iya benar. Jadi kita Jadi nggak- tidak ada waktu untuk melakukan keburukan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Masya Allah, jadi kitanya jadi nggak lalai dalam ibadahnya ya.
Lumayan deg-degan, tapi udah kita belajar pagi hari ini jamaah ya. Apalagi kalau misalnya kita ngerasa kita kurang berbuat baik ya, atau zolim ya, nauzubillah min dzalik ya. Ustaz Syam bilang kalau misal tadi zolim, kayaknya meninggalnya susah gitu ya, dicabutnya dari depan, dari belakang, apa segala macam. Tapi aku mau nanya sekarang sama Habib Nabil, memungkinkan nggak Bib, kira-kira orang yang melakukan perbuatan yang buruk, kurang baik itu, meninggalnya bisa husnul khotimah gitu? Kalau misalnya memungkinkan nih ya, apa yang menyebabkan? Karena ikhtiarnya atau memang karena qada dari Allah? Mohon penjelasannya Habib Nabil. Baik, izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Ustaz Syam semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau misalnya orang yang dia melakukan perbuatan buruk ya, kemudian apakah kemudian matinya su'ul khotimah ya. Kemudian saya ingin menyampaikan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya ya, dikatakan kata baginda Rasul SAW, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha." Ini mengerikan. Jadi kata baginda Rasul SAW, ada seorang hamba ya yang dia itu beramal dengan amal ahlil jannah, artinya kerjaannya dengan perbuatan amal yang soleh begitu Mas Ani, ya terus gitu dalam hidupnya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, jadi didahului di dalam kitab bahwa dia ini memang termasuk ahli neraka. Maka nanti fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Nanti di akhir hayatnya dia akan banyak beramal dengan amal ahli neraka, maka dia akan masuk dalam neraka. Kebalikannya, ada yang kata baginda Rasul SAW, wa inna ahadakum, ada satu orang hamba juga yang lain, fayamalu bi'amali ahli an-nari, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, fayasbiqu alaihi alkitab, fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Ada juga orang yang lain kebalikannya, jadi dia beramal dengan amal ahli neraka, ya. Tapi sudah ditetapkan dalam kitab bahwa dia adalah orang yang baik. Maka pada akhirnya dia pasti akan berbuat baik, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menyampaikan, kita betapapun banyaknya maksiat, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Karena tadi hadis bilang begitu. Kalau di akhirnya kita berbuat baik, kita tobat dan sebagainya. Bahkan dalam hadis sahih lain dikatakan ada seorang membunuh 99 orang, ya. Bayangkan bunuh 99 orang, lalu Banyak kemudian banget, ya Allah. apa saya diampuni katanya kan. Ya lalu dibilang nggak diampuni, dibunuh lagi sama dia jadi 100. Gitu kan. Akhirnya terus disampaikan satu orang, lalu kata orang itu diampuni asal kamu pergi ke satu daerah yang jauh dari tempat kamu. Maka dia pergi, tengah jalan dia meninggal. Tapi kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diridhoi, dia masuk surga. Jadi jangan pernah putus asa ya dengan amal kita. Jadi itu yang harus kita jaga ya, dari hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, karena takdir. Yang kedua, ikhtiar jalan terus. Ya, jadi jangan wah saya takdirnya begini, emang ente tahu takdirnya kayak apa ya, kita nggak tahu ya. Tadi Ustaz Maulana sampaikan ada orang yang husnul khotimah, cirinya apa? Orang mati syahid ya. Mati syahid banyak jenisnya tadi dikatakan. Yang kedua, orang yang akhir katanya la ilaha illallah. Man akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah orang meninggal hari Jumat, malam Jumat. Yang keempat, orang yang meninggal sedang dalam keadaan amal soleh. Dia lagi sholat meninggal, lagi sedekah meninggal, ya lagi misalnya baca Quran meninggal. Nah lalu apa cirinya orang su'ul khatimah? Mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan munafik, mati ke dalam keadaan dosa yang besar, itu mengakibatkan su'ul khotimah. Demikian Mas Soni. Berarti yang Habib jelaskan ya jamaah yang ada di rumah ya, mungkin kalau sebanyak apapun keburukan yang sudah kita lakukan, jangan pernah kita merasa tidak mau bertobat gitu ya Habib ya. Jangan putus asa. Jangan Tetap putus asa. penentunya di akhir soalnya. Masya Allah, tapi jangan sampai malah gak bertobat jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Habib Nabil untuk Betul, penjelasannya, sama-sama. Masya Allah. Jamaah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, alhamdulillah juga sudah langsung terhubung dengan jamaah yang ada di rumah nih. Berarti langsung aja aku cari ya. Siapa ya yang mau aku bacain ya? Oke, ini deh. Nemam Derodols.
Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya agar bisa mengikhlaskan kepergian seseorang yang sangat penting dalam hidup kita? Saya masih sangat susah untuk merasa ikhlas atas meninggalnya nenek saya 3 tahun yang lalu. Semoga dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini harus dijawab melalui tausiah nih sama Ustadz Oh, gitu. Syam nih, ya. Gak apa-apa ya Ustadz ya? Baik, bismillah. Silakan Ustadz Syam. Kami guruku Habib Nabil, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta penanya yang insya Allah bisa ridho. Jadi kalau ikhlas itu adalah bahasa ketika kita beramal. Tapi untuk menerima takdir Allah namanya ridho, bukan ikhlas. Ridho itu adalah adanya kerelaan. Kerelaan akan apa yang telah ditakdirkan Allah, apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ridho terhadap takdir Allah, ya. Warda bima qasamallahu lak, ya, ridhalah akan apa yang diberikan Allah kepadamu, ya. Takun aghnan nas, engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi kalau orang sudah ridha apapun yang diberikan Allah, baik itu yang mungkin di mata kita adalah sesuatu yang baik, ataupun di mata kita adalah sesuatu yang buruk, kalau kita ridha sama Allah, semua akan membuat kita, hati kita menjadi kaya, hati kita menjadi tenang, dan kita insya Allah lebih nyaman menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita yakin semua yang diberikan Allah adalah yang terbaik untuk hambanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang sudah meninggal? 1, yakinlah bahwa akan bertemu lagi. Yakinlah bahwa akan bertemu kembali. Paling tidak bertemunya di alam barzakh, atau bertemu di padang mahsyar, atau nanti mungkin di akhirat bertemu tapi sibuk masing-masing. Atau yang paling indah kalau sudah ketemu, fi jannati adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Ya, dalam surga yang disebut dalam surga Aden dalam Al-Qur'an, mereka berkumpul keluarga di sana, dari ayah mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, pasangan mereka. Mereka semua berkumpul nanti kembali di surga. Ada enggak usah jauh-jauh. Kami ngambil contoh dari diri kami sendiri. Kalau ibu kami, mama kami antar kami ke bandara, kalau antar saya itu biasa aja, enggak nangis mama. Kenapa? Karena saya rajin pulang. Karena dekat gitu, Jakarta aja nih ke Makassar. Ya. Tapi kalau nganter Solahuddin, adik saya, itu nangis Bombay mama. Karena Karena di Madinah lebih jauh, lebih susah ketemu laginya gitu, lebih jarang untuk bisa bertemunya. Aduh baper ya. Enggak Ustaz. maksudnya pengen dinangisin juga ya Ustadz ya? Enggak Ustaz. Jadi kelihatan bahwa ini gampang. Kalau nganterin si Fatimah yang nomor 4 itu enggak nangis sama sekali, enggak ada sedih-sedihnya. Kenapa? Karena pesantrennya samping rumah. Oh, gitu ya ya. Allah, ya. Jadi kalau Iyalah. ada perasaan bahwa kita akan bertemu lagi, ini jaraknya aja, ini yang bawa ketemu hari ini orang tua datang, nanti ketemunya minggu depan masih ada sedihnya. Nah ini kematian. Kalau nenek kita meninggal dunia, nggak usah nunggu beberapa tahun. Bisa saja 5 menit setelahnya kita juga meninggal dunia. Bisa saja 10 menit setelahnya kita juga meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Dan kita pasti akan bertemu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperbanyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi ridha, hati menjadi ikhlas, hati menjadi lapang. Kenapa? Karena mengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah sibuk menangisi nenek yang sudah meninggal. Sibuklah beramal soleh seperti amal solehnya nenek, supaya bisa setingkat nanti di surga. Khawatirnya nenek kita rajin tahajud, kita nggak rajin tahajud, gimana mau setingkat? Nenek kita rajin puasa, kita nggak rajin, gimana mau setingkat? Maka sedihnya bisa hilang ketika kita berusaha beramal soleh seperti amal solehnya orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Berarti kita nggak usah terlalu sibuk bersedih, tapi Iya. sibuknya beribadah sebaik yang mungkin neneknya itu ya. Sedih itu wajar manusiawi. Masya Allah, terima Yang kasih salah Ustadz itu ya. kalau sering mengucapkan Iya. kata-kata yang tidak pantas gitu. Yo, abis kalau bicara masalah kematian ya udah pasti kadang kayak sedih itu pasti gitu kan. Tapi ada juga kayak kematian yang heboh gitu, beritanya bisa menjadi berita yang heboh gitu. Aku baca ada artikelnya loh. Habib mau tahu juga nggak Habib beritanya nih? Mau tanya Ustadz Muhammad? Iya, Oh, iya. nih ada di belakang aku. Nih, heboh nih jenazah wanita mati suri di Palembang usai dikubur. 5 jam hidup tak berkata apa-apa. Warga Lorong Binjai, Kelurahan 34 Kecamatan SUI. Palembang Minggu 22/2022 nih, tahun ini juga nih, dihebohkan dengan jenazah wanita mati suri, Bib. Tubuh jenazah bernama Yeni, usia 31 itu mendadak hidup lagi saat dikubur pukul 14 di TPU Wakaf. Akan tetapi beberapa jam kemudian Yeni kembali meninggal sekitar pukul 23. Ya Allah, bisa gitu ya. Kenapa?
mati suri itu Iya. adalah... Stop. Jangan dulu Ustaz. Kenapa? Sabar dulu Ustaz. Ada apa? Kita ada sedekah subuh. Oh, Ustaz. iya, ini. Sedekah subuh. Kirain ada apa? Buat Dok? jamaah yang di rumah yang bisa jawab pertanyaan kita. Waduh, Betul. siap. Kasih Pertanyaannya apa pertanyaan, Ustaz? Pertanyaannya. Ini udah dipantengin ya sama Dari Islam itu tadi indah nih. belum ada yang sebut. Iya. Malaikat siapa? Apa nama malaikat yang Yang mencabut nyawa. Apa namanya? Langsung dijawab. Insya Allah dipantengin sama tim Islam itu indah. Nanti akan dikasih tahu siapa pemenangnya ya. 200.000. 200.000. Insya Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. malaikat pencabut nyawa ya, Habib ya? Iya, pencabut yang paling seram.